You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Tsunami kemenangan Ducati setelah Marquez datang. Keputusan berani Ducati merekrut Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025 kini tampak seperti langkah jenius yang mengubah peta persaingan kelas utama. Bagaikan tsunami yang datang tanpa ampun, kehadiran Marquez menghempas rival-rivalnya sekaligus memperkuat dominasi Ducati di MotoGP. Musim ini seolah-olah hanya milik satu nama, Marc Marquez. Julukan The Baby Alien yang dulu sempat meredup karena cedera dan performa naik turun, kini kembali bersinar terang di lintasan. Dalam 14 seri utama yang telah digelar musim ini, Marquez menyabet 10 kemenangan, dan tampil hampir tak tersentuh di balapan sprint dengan 13 kemenangan dari 14 sprint. Angka yang luar biasa dan mencerminkan dominasi total. Namun yang paling mencengangkan adalah catatan 7 kemenangan ganda berturut-turut, yang diraih di sirkuit-sirkuit legendaris seperti Aragon, Italia, Mugello, Belanda, Assen, Jerman, Sachsenring, Ceko, Brno, Austria, Red Bull Ring, dan Hungaria. Ini bukan hanya statistik, tapi sebuah bukti bahwa Marquez telah bereinkarnasi menjadi versi terbaik dirinya bersama Ducati. Langkah Ducati mengontrak Marquez sempat dianggap perjudian. Banyak yang ragu apakah pebalap berusia 32 tahun itu masih punya taring setelah masa-masa sulit bersama Honda. Tapi kini, keraguan itu dijawab Marquez dengan cara paling brutal, kemenangan demi kemenangan. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya harus bilang saya senang. 7 kemenangan ganda jelas merupakan angka penting, jadi saya pikir kami melakukan hal yang tepat dengan mengontrak Marc, ujarnya usai GP Hungaria. Bagi Ducati, Marquez bukan sekadar bintang, ia adalah mesin kemenangan. Dampak kehadirannya terasa luas, tak hanya meningkatkan performa tim pabrikan, tapi juga mengangkat nama Ducati lebih tinggi dalam branding, pemasaran, dan dukungan sponsor. Salah satu momen yang paling dinanti adalah kemungkinan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia di Misano, sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi legenda Italia, Valentino Rossi. Jika skenario ini terwujud, maka drama emosional akan membuncah. Di satu sisi, fans Italia bisa merayakan kemenangan Ducati, namun di sisi lain, itu akan terasa pahit bagi loyalis Rossi, mengingat sejarah rivalitas panas antara keduanya. Saya ingin semua penggemar Ducati Corse berada di sekitar saya. Mereka pantas mendapatkan sedikit kegembiraan dan kepuasan, ucap Gigi Dall'Igna. Jika melihat tren performa saat ini, kecil kemungkinan ada yang bisa menghentikan Marquez dalam beberapa seri ke depan. Dengan selisih 227 poin dari rival terdekatnya, Marquez hanya butuh menyegel beberapa hasil bagus untuk memastikan mahkota juara kembali ke kepalanya, yang terakhir ia raih pada 2019. Ironisnya, di tengah euforia Ducati bersama Marquez, performa Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru tampak memudar. Meski sudah 3 tahun bersama tim pabrikan Ducati, Bagnaia kesulitan menemukan ritme yang bisa menandingi Marquez. Hingga GP Hungaria, Bagnaia baru mencicipi 1 kemenangan, itu pun hanya di GP Amerika Serikat. Dalam balapan sprint, ia belum 1 kali pun naik podium tertinggi. Beberapa kali, ia bahkan tercecer dari posisi 10 besar. Performa yang jauh dari kata konsisten. Selisih 227 poin antara Bagnaia dan Marquez bukan hanya menunjukkan perbedaan kecepatan, tapi juga memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh Marquez terhadap keseimbangan tim. Tekanan mental dan ekspektasi tinggi tampaknya mulai membebani Bagnaia, yang sebelumnya menjadi andalan utama Ducati. Dengan masih menyisakan 8 seri lagi hingga balapan penutup di Valencia pada pertengahan November, peluang Marquez untuk menyegel gelar lebih awal terbuka lebar. Jika ia mempertahankan tren kemenangannya di 2 atau 3 seri ke depan, gelar ke-9-nya di kelas utama bisa datang sebelum musim berakhir. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah Marquez akan juara, tapi, kapan dan di mana? Misano bisa menjadi tempat yang paling dramatis untuk itu. Jika hal tersebut terjadi, Ducati akan mencatatkan sejarah baru, 3 gelar juara dunia berturut-turut, 2 oleh Bagnaia dan 1 oleh Marquez, serta membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan utama di era MotoGP modern. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati bukan hanya membawa tsunami kemenangan,
tapi juga menciptakan gelombang baru dalam sejarah MotoGP. Di saat para pebalap lain mencoba bertahan dari hempasan, Ducati justru berselancar di puncak ombak bersama pebalap terbaik generasi ini. Apakah tsunami ini akan terus menghantam musim depan? Dengan kombinasi antara motor Desmosedici yang semakin sempurna dan naluri juara Marquez yang sudah terasa, jawabannya mungkin, iya. Dan untuk sekarang, MotoGP 2025 adalah milik Ducati dan Marc Marquez. Yang lain, hanya penonton dalam pertunjukan mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Andrea Dovizioso angkat bicara, inilah hal paling mengagumkan dari dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 kian tak terbendung. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan superioritasnya dengan meraih kemenangan ganda di Grand Prix Hungaria, yang digelar di sirkuit Balaton Park akhir pekan lalu. Hasil ini bukan hanya memperkuat posisinya di puncak klasemen, tetapi juga mempertegas bahwa Marquez masih menjadi ancaman terbesar di kelas Premier. Di podium Balaton, Marquez ditemani Pedro Acosta di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Sementara itu, Alex Marquez terjatuh, tapi masih bisa finish di P14 dan Francesco Bagnaia hanya finish di urutan ke-9, setelah menjalani balapan yang penuh tantangan. Namun, yang menarik adalah pandangan dari salah satu mantan rival terberat Marquez di lintasan, Andrea Dovizioso. Mantan pembalap Ducati yang kini aktif sebagai test rider Yamaha itu memberikan komentar tajam dan penuh apresiasi terhadap performa Marquez yang luar biasa musim ini. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Semua yang dia lakukan sempurna dalam beberapa balapan terakhir, ujar Dovizioso, dikutip dari laman Motosan. Yang paling mengesankan bagi saya bukan hanya kemenangan-kemenangannya, tapi bagaimana dia mengelola ekspektasi publik. Saat seseorang terus menang, orang akan berpikir dia bisa menang kapan saja. Tapi Marc tetap tenang, mampu menurunkan tekanan itu, dan itu luar biasa. Dovizioso, yang dikenal sebagai sosok tenang dan penuh strategi saat masih membalap, tahu betul bagaimana tekanan ekspektasi bisa menggerogoti fokus seorang pembalap. Menurutnya, Marquez bukan hanya hebat secara teknis, tapi juga memiliki kekuatan mental yang luar biasa dalam menghadapi tekanan besar yang datang bersamaan dengan kesuksesan. Ekspektasi publik, media, hingga tim bisa menjadi beban besar. Namun Marquez, dengan segala pengalamannya, menunjukkan bahwa ia mampu menjinakkan tekanan tersebut. Inilah yang menurut Dovizioso membedakan Marquez dari para pesaing lainnya. Di balik dominasi Marquez, Dovizioso juga memberi perhatian khusus kepada Pedro Acosta, pembalap muda asal Spanyol yang mulai menunjukkan taringnya di kelas utama. Meskipun start dari posisi yang kurang ideal, Acosta berhasil finish kedua dan memperlihatkan potensi besar untuk menjadi rival kuat di masa depan. Kalau saja Acosta start di baris depan, mungkin dia bisa lebih dekat dengan Marc. Bukan di awal, tapi dalam pengelolaan balapan dan ban, ujar Dovizioso. Namun, Montmeló akan jadi kesempatan berikutnya untuk melihat sejauh mana perkembangan motornya. Sirkuit Montmeló, Catalunya, memang akan menjadi ujian tersendiri bagi para pembalap. Dovizioso melihat ini sebagai peluang bagi Acosta untuk benar-benar menguji dirinya melawan Marquez di lintasan yang lebih teknikal dan menuntut. Menurut Dovizioso, meski Marquez sedang berada di puncak performa, Montmeló adalah sirkuit yang memiliki tantangan berbeda. Kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta kebutuhan akan manajemen ban yang presisi, bisa menjadi titik di mana strategi akan sangat menentukan. Itu trek yang lebih sulit untuknya. Tapi dengan performa sekuat ini, rival-rivalnya harus bekerja keras untuk benar-benar bisa menandinginya, ucap Dovizioso. Dengan pengalaman dan gaya membalap agresif yang tetap dikendalikan dengan baik, Marquez akan tetap jadi favorit. Tapi Dovizioso menekankan bahwa potensi kejutan tetap ada, terutama dari pembalap muda seperti Acosta dan Bezzecchi. Cerita menarik lainnya datang dari Jorge Martin, yang berhasil finish keempat setelah sempat mengalami cedera serius di awal musim di Qatar. Menurut Dovizioso, pencapaian Martin menunjukkan semangat juang luar biasa seorang atlet profesional. Setelah semua penderitaan fisik yang dialaminya, bisa kembali ke tempat di mana ia merasa paling bahagia adalah hal luar biasa, kata Dovizioso. Ini adalah pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal motor cepat dan strategi teknis, tapi juga tentang mental dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, Francesco Bagnaia belum juga menemukan bentuk terbaiknya musim ini.
Start dari posisi ke-15 dan hanya mampu finish ke-9 dengan tambahan long lap penalti, membuat akhir pekan Bagnaia terasa berat. Meski demikian, Dovizioso tetap melihat hal positif dari performa juara bertahan itu. Dia start ke-15 dan finish ke-9, meski kena long lap penalti. Ada kesalahan, tapi juga banyak hal baik dari balapannya. Menurut saya, dia harus fokus pada sisi positif itu meskipun kecil, pungkas Dovizioso. Dovi tahu betul bagaimana rasanya berada dalam tekanan sebagai pembalap papan atas. Pesannya kepada Bagnaia jelas, jangan tenggelam dalam kekecewaan, dan terus cari pijakan untuk bangkit. Marc Marquez bukan hanya kembali menang. Ia kembali dengan cara yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih efisien. Apa yang dilihat Andrea Dovizioso bukan sekadar pembalap cepat, tapi seorang pemimpin yang tahu cara menjaga kepala tetap dingin dalam tekanan paling tinggi. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan Montmeló akan menjadi babak penting berikutnya. Tapi satu hal yang sudah jelas, Marc Marquez belum habis, ia bahkan mungkin berada di puncak terbaiknya. Dan bagi para rival yang ingin merebut tahta, mereka harus membawa lebih dari sekadar kecepatan. Mereka harus membawa keberanian, konsistensi, dan ketangguhan mental, sesuatu yang Marquez tunjukkan dengan luar biasa musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Respon Toprak lihat Marc Marquez tak terbendung, raih kemenangan dramatis di MotoGP Hungaria 2025. Di dunia MotoGP, hanya sedikit pembalap yang benar-benar bisa disebut sebagai legenda hidup, dan Marc Marquez pastinya termasuk dalam kategori tersebut. Pembalap asal Cervera ini kembali membuktikan dominasinya dengan meraih kemenangan dramatis di MotoGP Hungaria 2025. Balapan yang berlangsung di sirkuit Balaton ini tidak hanya memperlihatkan kehebatan Marquez, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Sejak lap pertama, balapan sudah menyajikan drama yang tak terduga. Marquez, yang memulai dari posisi pole, sempat mengalami senggolan dengan Marco Bezzecchi di tikungan kedua. Insiden tersebut membuatnya turun ke posisi ketiga. Namun, pengalaman dan ketenangannya yang luar biasa kembali berbicara. Marquez tak terpengaruh oleh situasi tersebut dan mulai membalap dengan sabar, menyusul satu persatu pembalap yang ada di depannya. Dengan ketajaman insting balap yang tak terbantahkan, Marquez segera menyalip Pedro Acosta dan Franco Morbidelli, sebelum akhirnya membuntuti Bezzecchi yang sedang memimpin. Bezzecchi sendiri menggunakan ban belakang soft yang memiliki performa luar biasa di awal balapan, namun cenderung cepat aus setelah beberapa lap. Marquez, dengan cermat mempelajari kondisi tersebut, memilih untuk menunggu hingga lap ke-11, saat performa ban Bezzecchi mulai menurun. Ketika waktunya tepat, ia melakukan serangan yang tak terbendung dan berhasil merebut posisi pertama. Sejak saat itu, Marquez tidak lagi memberi kesempatan pada pesaing-pesaingnya untuk mengancam posisinya. Ia terus melaju dengan kecepatan yang luar biasa dan menyelesaikan balapan sepanjang 26 lap dengan catatan waktu 42 menit 37,681 detik. Keunggulannya di garis finish mencapai 4,314 detik dari Pedro Acosta yang finish di posisi kedua, sementara Bezzecchi harus puas berada di posisi ketiga dengan selisih 7,488 detik. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi gelar Marquez, tetapi juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda di MotoGP. Ini adalah kemenangan keempat Marquez di sirkuit yang baru pertama kali ia jajal, sebuah pencapaian yang menyamai rekor legendaris Giacomo Agostini dan Eddie Lawson. Sebelumnya, Marquez juga berhasil meraih kemenangan serupa di Austin, 2013, Termas de Rio Hondo, 2014, dan Chang, 2018. Namun, yang menarik dalam balapan ini adalah reaksi dari pembalap superbike, Toprak Razgatlioglu. Toprak, yang terkenal dengan gaya balap agresif dan determinasi tinggi, tidak bisa menahan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez. Toprak menyebutkan bahwa ia terkejut dengan cara Marquez memulihkan posisinya setelah sempat melorot ke posisi ketiga akibat senggolan. Luar biasa. Saya sudah melihat banyak pembalap hebat, tapi Marquez di sini benar-benar menunjukkan sesuatu yang berbeda. Setelah sempat turun posisi, dia kembali naik dengan tenang, dan ketika dia menyerang, semua orang tahu itu akan sulit untuk diatasi. Saya sangat terkesan dengan cara dia mengelola balapan ini, ujar Razgatlioglu. Komentar dari Razgatlioglu, yang telah meraih banyak kesuksesan di World SBK, menunjukkan betapa besar rasa hormat yang ia miliki terhadap Marquez. Bahkan, banyak orang di dunia balap motor
baik dari MotoGP maupun World SBK, mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Marquez di lintasan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang kecerdikan dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Tidak ada yang lebih menggambarkan ini selain balapan di Hungaria. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez sendiri menyebutkan bahwa strategi dan ketenangannya dalam mengelola ban adalah kunci suksesnya kali ini. Hari ini saya melaju dengan sangat baik. Saya tahu ban soft lebih cepat di 5 lap awal, tetapi saya sudah memperkirakan ketahanan ban mereka akan menurun. Saat itu tiba, saya melakukan serangan, ujarnya dengan rendah hati. Dani Pedrosa, yang kini beralih menjadi test rider KTM juga tak bisa menahan kekagumannya. Saya sudah melihat banyak balapan, tapi melihat Mar melakukan itu dengan begitu tenang, saya benar-benar kehabisan kata-kata, kata Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda. Dengan kemenangan ini, Marquez kini semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya. Ia sudah mengantongi keunggulan 175 poin dari pesaing terdekatnya, adiknya, Alex Marquez. Jika ia mampu menambah selisih poin menjadi 185 di seri berikutnya yang akan digelar di Catalunya, maka Marquez berpeluang besar untuk mengunci gelar lebih awal di Misano. Namun, Marquez tetap menunjukkan sikap waspada menjelang balapan berikutnya. Catalunya adalah salah satu sirkuit yang sulit bagi saya. Tapi saya akan mencoba yang terbaik, jelasnya. Meski telah menunjukkan dominasi yang luar biasa di banyak sirkuit, Marquez tetap sadar bahwa setiap balapan memiliki tantangan tersendiri. MotoGP Hungaria 2025 kembali membuktikan bahwa Marc Marquez adalah sosok yang sangat sulit ditandingi. Kemenangan ini bukan hanya datang dari kecepatan semata, tetapi juga dari ketenangan, pengalaman, dan strategi matang yang ia terapkan di setiap lap. Kini, perhatian para penggemar MotoGP, bahkan dari dunia Superbike, tertuju pada seri berikutnya di Catalunya. Disitulah, nasib gelar juara dunia ke-7 Marquez akan dipertaruhkan. Dan sepertinya, Marquez masih menjadi pembalap yang paling diwaspadai, tidak hanya oleh sesama pembalap MotoGP, tetapi juga oleh para legenda balap motor di seluruh dunia. Way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Teori pengamat soal nasib Ducati andai tak rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025. MotoGP 2025 sudah memasuki fase seru dengan berbagai kejutan dan persaingan sengit antara tim-tim papan atas. Salah satu sorotan utama yang tak pernah lepas dari perhatian adalah Ducati, yang kembali menunjukkan dominasinya. Namun, ada pandangan menarik dari pengamat MotoGP terkenal, Carlo Pernat, yang mengungkapkan bahwa kesuksesan Ducati di musim ini sangat bergantung pada satu sosok, yaitu Marc Marquez. Menurut Pernat, tanpa kehadiran Marquez, Ducati tidak akan berada di posisi dominan seperti sekarang. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian, mengingat Ducati sudah lama dikenal sebagai tim yang kuat di MotoGP, bahkan tanpa perlu banyak campur tangan dari pembalap luar. Namun, dengan memasukkan Marquez ke dalam skuad mereka, Ducati seolah mendapatkan dimensi baru yang membuat mereka semakin tak terbendung. Pada seri MotoGP Hungaria 2025 yang baru saja digelar, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan merebut posisi juara. Sementara itu, dua pembalap YP25, Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, justru kesulitan dan tidak mampu bersaing di posisi terdepan. Bagnaia, yang biasanya menjadi andalan Ducati, hanya mampu finish di posisi ke-9, sementara Di Giannantonio harus puas berada di posisi ke-15. Kemenangan Marquez di Hungaria bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat rekam jejaknya yang sudah terbukti sebagai salah satu pembalap terbaik di kelas MotoGP. Namun, apa yang menarik adalah cara Marquez mampu mengatasi tantangan yang dihadapi Ducati, terutama dibandingkan dengan pembalap-pembalap lainnya yang mengendarai Desmosedici IP25. Pernat dengan tegas mengatakan, jika dilihat tanpa adanya Marquez, Ducati takkan berada di posisi dominan seperti saat ini. Pernat lebih lanjut menjelaskan bahwa meski Ducati masih mendominasi klasemen, hal itu lebih disebabkan oleh situasi daripada aspek teknis motor mereka. Artinya, keberadaan Marquez telah membawa perubahan signifikan dalam tim Ducati, dan tanpa dirinya, Ducati mungkin tak akan sejauh ini. Apa yang membuat Marquez begitu istimewa? Jawabannya terletak pada pengalaman dan keahliannya dalam mengelola motor di setiap kondisi lintasan. Marquez, yang dikenal dengan julukan The Baby Alien, memiliki kemampuan luar biasa dalam menaklukkan motor dengan cara yang tak banyak bisa ditiru pembalap lain. Dengan kehadiran Marquez, Ducati mendapatkan sosok yang dapat memberikan panduan teknis dan pengaruh besar dalam pengembangan motor mereka.
Pernat berpendapat bahwa kehadiran Marquez memberikan keunggulan psikologis bagi Ducati, di mana performa pembalap ini mampu menutupi kelemahan teknis atau kesulitan yang dihadapi oleh Bagnaia dan Di Giannantonio. Tanpa Marquez, Ducati mungkin tidak akan bisa tampil sekuat ini, apalagi dengan berbagai tim lain seperti KTM, Aprilia, dan Honda yang semakin memperlihatkan peningkatan signifikan. Meski Ducati menunjukkan dominasinya, ada tim lain yang perlahan mulai mengejar. Salah satunya adalah Aprilia, yang dibawa arahan teknis dari Fabiano Sterlacini, menunjukkan perkembangan pesat. Pernat memberikan pujian besar kepada Aprilia dan menyebutkan bahwa mereka bisa bersaing bahkan mengimbangi Ducati di masa depan. Mereka menunjukkan progres yang bagus, ujar Pernat, menambahkan bahwa dengan peningkatan di sektor teknis, Aprilia bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati. Selain itu, KTM juga tidak kalah menarik untuk disorot. Dalam seri Hungaria, KTM berhasil menempatkan pembalapnya, Pedro Acosta di podium. Ini adalah bukti bahwa KTM tidak hanya berkembang dari segi teknologi, tetapi juga memiliki pembalap-pembalap muda yang sangat berbakat dan siap bersaing dengan tim besar. Berbeda dengan Ducati, Aprilia, dan KTM, Honda sepertinya masih tertinggal. Meskipun tim yang berlogo sayap ini meraih hasil yang cukup baik di Hungaria, dengan Luca Marini berhasil finish di posisi kelima. Pernat menilai Honda masih kekurangan figur panutan utama, sosok yang bisa menjadi acuan bagi para pembalap dan tim secara keseluruhan. Pabrikan lain semuanya punya, ujarnya, menyebut Ducati dengan Marquez, Yamaha dengan Quartararo, dan KTM dengan Acosta sebagai contoh nyata. Tanpa figur pemimpin yang jelas, Honda kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim lain. Pernat menambahkan bahwa meskipun ada potensi besar di dalam tim Honda, tanpa sosok sentral yang bisa memimpin, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Mengakhiri perbincangannya, Pernat memberikan pandangan yang lebih luas tentang masa depan MotoGP. Menurutnya, jika Marquez terus bertahan di Ducati, tim ini akan semakin sulit dikalahkan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua bisa berubah dengan cepat di dunia balap, dan persaingan di MotoGP selalu menyajikan kejutan. Jika Ducati tidak merekrut Marquez pada 2025, mungkin kita akan melihat persaingan yang jauh lebih ketat, dengan tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia semakin berkembang dan memberi tekanan. Namun, selama Marquez tetap berada di tim, Ducati memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasinya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it.